warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Nafila Rizky dengan NIM 55521900059. Kali ini saya akan membuat video tutorial menggunakan Mayop. Baik, yang pertama kita buka aplikasi Mayopnya terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita klik create. Nah, lalu di bagian ini kita isi semuanya sesuai dengan yang ada di modul. Yang pertama ini ada PD Pelangi, lalu addressnya Jalan Mendut Barat nomor 47 Bandung. Lalu nomor handphonenya itu kita isi sesuai dengan ada yang di modul ya teman-teman. Jika sudah semua, kita klik next. Lalu current finansialnya kita ubah menjadi 2020, lalu last month of financial years-nya Desember, lalu conversion month-nya itu Desember juga. Nah, number of accounting periodenya tetap 12 ya teman-teman. Lalu next. Setelah itu pilih yang ketiga ya teman-teman. Next. Next lagi. Lalu di sini tunggu. Setelah muncul, kita pilih yang common center. Nah, kalau udah seperti ini, untuk memasukkan akun-akun, kita langsung aja klik account, lalu pilih account list. Nah, ini sebelum kita memasukkan akun-akun yang tertera di modul, harus ada yang diubah terlebih dahulu teman-teman, yaitu general check account, lalu ada trade debitor dan trade creditor. Yang pertama yang general check account ini kita ubah menjadi cash in bank, lalu oke. Trade debitornya kita ubah menjadi account receivable dengan account numbernya itu 1/1300. Oke, 1/1300. Kalau udah oke. Lalu yang terakhir trade creditor itu kita ubah menjadi account payable dengan nomor akun 2/1100. Oke, kalau sudah klik OK, lalu yang pertama kita masuk akun yang ada di aset. Caranya itu kita klik new, lalu kita pilih other current asset. Lalu sekarang kita masukin dengan nomor 1200. Nah, karena 1200 ini sudah ada nomor yang tercatat, kita ubah dulu nih nomor yang tercatat menjadi belakangnya jadi angka 1. Lalu kita buat kembali new ada current asset, lalu 1200, lalu kita kasih tulis petty cash. Kalau oke, lalu kita klik new lagi, kita pilih account receivable, lalu nomornya itu nomor akunnya itu 1/1400, lalu account name-nya itu allowance for double full debt. Lalu klik OK.
Lanjut kita klik new kembali, pilih other current asset 1.500, account name-nya merchandise inventory. Klik OK. Lalu new lagi, kita masukin selanjutnya satu strip 1.600 dengan account name store supplies, lalu OK. Lanjut, sekarang nomor 1.700 dengan account name prepared insurance, lalu klik OK. Lanjut yang 1.800 itu prepaid rent, 1.800 prepaid rent. Oke. Lalu yang terakhir 1.900 dengan account name prepaid tax. Kalau sudah, klik OK. Nah, karena masih ada jenis aset yang lainnya, kita masukin juga, tapi kita pilih fix asset dan account nomornya 1 strip 2.100 dengan nama equipment at cost, lalu OK. Lalu new dengan fix asset lagi, lalu 1.000, lalu kita masukkan account nomor 2.110 dengan account name-nya equipment account debt. Oke. Karena bagian aset sudah selesai, sekarang kita ke liability. Kita pilih pertama other current liability dengan nomor, sekarang nomor 1.200 dengan account name expense payable. Klik OK. Lalu klik new kembali, other current liability dengan nomor 2 strip 1.300 income tax payable. Lalu klik OK. Selanjutnya kita 1.400 dengan account name PPN payable. Klik OK. Lalu selanjutnya yang 1.500 dengan account name-nya itu PPN outcome. Lalu selanjutnya yang 1.600 itu dengan account name-nya itu PPN income. Oke. Nah, karena yang current-nya sudah, sekarang kita masukkan yang long term liability. Klik new. Pada bagian account tab-nya kita pilih yang long term liability. Oke, dengan nomornya 2.100. Nah, karena sudah ada account numbernya yang sama, kita ubah terlebih dahulu. Belakangan kita ubah menjadi 1. Kita kembali lagi, long term liability 2.100 dengan account name Bank Permata Loan. Klik OK. Liability udah, kita lanjut ke equity. Kita masukin 3 strip 1.100 dengan capital stock. Oke, kita ubah menjadi Adrian
kapital karena sesuai dengan neraca saldo yang tertera. Lalu selanjutnya 1.200 kita masukkan Adrian Drawing. Lalu selanjutnya 1.300 income summary. Lalu oke. Kalau equity-nya udah, kita beranjak ke income. Ada dua, ada sales dan sales return. Kita klik new, 4 strip 1100, lalu nama akunnya sales, klik OK, new lagi, 4 strip 1200, sales return, lalu klik OK. Kalau income sudah selesai, kita langsung ke cost of sales. Oke, kita new, lalu account numbernya 5 strip 1100 dengan akunnya cost of gold sold. Oke, lalu berikutnya yang 1.200 dengan freight paid. Oke. Kalau sudah, kita langsung ke bagian expense. Nah, di bagian expense ada yang pertama 6 strip 1000 ads printing expense. Lalu oke, selanjutnya yang 1.100 dengan account name-nya telepon dan electric expense. Oke. Lalu new lagi yang 1.200 dengan account store supplies expense. Oke. Lalu new kembali yang 1.300 bad debt expense. Oke. Lalu yang 1.400 dengan account name depreciation expense. Oke. Lalu new kembali, kita masukkan yang 6 strip 1.500 insurance expense. Lalu klik OK. Yang 1.600 itu ada rent expense. Lalu klik OK. Selanjutnya yang 1.700 ada wages and salaries. Oke, lalu yang terakhir 1.800 other operating expense. Oke. Kalau udah, sekarang ke other income. Lalu kita klik new, 8 strip 1.100 dengan akun name interest revenue. Oke. Lalu yang terakhir ada other expense. Yang pertama 1.100 dengan nama akun interest expense. Oke, lalu new kembali yang 1.200 itu ada bank service charge. Lalu oke, yang 1.300 itu ada income tax expense. Oke. Nah, kalau ini sudah semua, kita langsung aja klik close. Nah, karena udah semua seperti ini, kita langsung bisa keluar. Nah, lalu selanjutnya untuk menghapus semua pajak-pajak yang tidak berkaitan, itu kita bisa klik list, lalu kita klik tax code, lalu kita pilih. Nah, ini kita hapus pajak-pajak yang tidak berkaitan
agar mengefektifkan transaksi di masa mendatang. Langsung aja diklik kanan lalu pilih yang delete ya teman-teman. Nah, yang nggak perlu dihapus itu yang kodenya GST dan not repostable. Nah, kalau sudah tersisa seperti ini, kita edit. Text code-nya jadi PPN. Lalu description-nya kita edit menjadi pajak pertambahan nilai. Link account-nya kita ganti jadi. Lalu yang satunya kita pilih PPN income. Kalau sudah seperti ini kita klik OK. Lalu yang not reportable-nya kita edit jadi tidak kena pajak. Lalu liket account tax collective jadi PPN account. Lalu tax paid-nya jadi PPN income, lalu OK. Dan kalau sudah semua close. Nah, selanjutnya untuk menyingkronisasi akun-akun Mayot itu kita klik setup, lalu pilih Liken account and banking account. Nah, di bagian bank account for undeposited fund kita ubah menjadi cash in bank. Yes. Kalau udah seperti ini kita klik OK. Lalu kita setup kembali liquid account yang sales account. Nah, kalau sudah sama kita klik OK, setup lagi liquid account, pilih yang purchase account. Nah, kalau sudah seperti ini kita uncheck list lalu klik OK. Lalu kalau sudah seperti ini, untuk mengisi neraca saldo awal itu kita bisa pilih setup, lalu pilih yang balance, lalu pilih account opening balance. Kita masukin jumlahnya sesuai dengan yang ada di modul. Pertama ada cash in bank, lalu petty cash, lalu selanjutnya ada account receivable 85.800.000. Nah, untuk allowance for the full debt ini akun yang perlu perlakuan khusus harus tambahin minus di depannya. Untuk yang selanjutnya sama aja, kita pindah-pindahin aja. Nah, untuk equipment account debt ini juga perlakuan khusus, jadi kita perlu menambahkan minus di depannya. Oke, lanjut di bagian account liability. Di account payable itu 69.300.000. Lalu selanjutnya juga diisi seperti biasa, dipindah-pindahin aja teman-teman. Kalau yang tidak ada dikosongi saja, tidak apa-apa.
Di bagian equity ada Adrian Capital, Adrian Drawing dengan minus 25.400.000. Lalu kita beranjak ke income. Income-nya itu 503.300.000. Sales return yang nggak ada. Langsung ke cost of sales. Nah, selanjutnya kita kalau mau membuat daftar pelanggan, itu kita bisa pilih cart file, lalu kita pilih cart list, lalu kita pilih bagian customer. Kita buka dulu daftar customernya. Ada 4 daftar customer. Ini kita klik new, lalu kita ketik name-nya. Yang pertama ada Tekno Komputer, lalu card ID-nya kita masukin C001 dengan addressnya Jalan Tirtayasa 022, city-nya itu di Bandung, lalu state-nya di Jawa Barat, country-nya di Indonesia. Phone nomornya sesuai yang ada di modul ya, kita isinya teman-teman. Kita klik OK. Lalu ulangi lagi cara seperti tadi sesuai dengan urutan customer yang tertera. Lalu kalau sudah, kita pindah ke supplier. Daftar suppliernya ada 3. Kita klik new, lalu namanya PT Makmur Jaya dengan card ID-nya S001, addressnya BIC lantai 1 nomor 12, city-nya itu Bandung, lalu Jawa Barat, dan country-nya Indonesia. Untuk phone number-nya kita isi sesuai dengan yang ada di modul ya teman-teman. Lalu klik OK. Lanjut, kita klik new lagi dan lakukan hal yang sama sesuai urutan nama suppliernya.
Oke, kalau udah kita klik close. Selanjutnya untuk membuat buku daftar piutang itu kita klik setup, kita pilih balance yang customer balance. Oke, kita klik add cell, kita masukkan customer yang pertama itu Tekno Komputer, lalu kita taruh di bagian term, kita ganti jadi COD, klik OK. Invoice-nya kita isi nomor fakturnya, lalu tanggal transaksinya itu tanggal 25 bulan 11 tahun 2020. Memonya kita isi saldo awal piutang dagang. Oke, untuk totalnya itu 28.600.000. Lalu klik add cell lagi, kita pilih customer name yang ketiga, lalu termnya itu kita ubah COD, kita klik OK. Invoice-nya nomor faktur, lalu tanggalnya itu 23 bulan 11 2020. Memonya saldo awal piutang dagang. Saldo awal piutang dagang. Lalu totalnya kita isi 19.800.000. Ininya kita pilih tidak kena pajak, lalu record. Klik OK. Lalu add cell lagi. Kita pilih yang Prima Komputer, lalu kita pilih COD. Oke, invoice-nya nomor faktur, lalu date-nya itu tanggal 24 bulan November 2020. Memonya saldo awal piutang dagang. Total include tax-nya itu 3.300.000, teks kodenya tidak kena pajak, lalu record. Lalu kalau sudah muncul congratulation, berarti kita udah berhasil masukin akun-akun yang ada, yaitu kita ketik close, lanjut kita klik setup, lalu balance, pilih yang supplier balance. Kita klik add purchase. Langkah-langkahnya masih sama kayak tadi ya teman-teman, yaitu dengan supplier name yang pertama PT Makmur Jaya, termnya juga kita ganti COD, klik OK. PO-nya itu nomor faktur, lalu date-nya itu tanggal 23 bulan 11 tahun 2020. Untuk memonya itu kita isi saldo awal utang dagang. Total includingnya kita isi 23.100.000. Teks kodenya kita pilih yang tidak kena pajak, lalu record, klik OK. Lalu klik add purchase lagi. Supplier name-nya kita pilih yang kedua, CV Setia Abadi, lalu termnya juga COD, lalu PO-nya itu nomor faktur, date-nya itu kita isi tanggal 20 bulan 11 tahun 2020. Memonya sama, saldo awal utang dagang. Lalu
total include teksnya itu kita masukkan 17.600.000. Tes kodenya kita klik yang tidak kena pajak, lalu record, klik OK. Lalu yang terakhir kita pilih PT Lodan, lalu termnya itu kita ganti sama COD, klik OK. PO nya kita masukkan nomor faktur, date nya tanggal 28 bulan 11 2020. Untuk memonya masih sama, saldo awal utang dagang, lalu total including tax-nya itu sebesar 28.600.000. Tax code-nya kita pilih tidak kena pajak, record. Sudah, congratulations, klik OK. Klik OK lagi. Nah, kalau udah seperti ini, close aja. Lalu lanjut membuat daftar persediaan. Kita klik inventory, lalu item list, lalu kita klik new, lalu kita masukkan item numbernya sesuai dengan yang ada di modul. Yang pertama ada 1230P, I230P, lalu name-nya IBM P.230. Kita pilih cost of goods sold, kita pilih sales, yang terakhir merchandise inventory. Lalu kita klik buying detail, ini kita ketik unit, lalu kita pilih PPN. Kalau udah selling detail, kita pilih PPN, terus itunya kita tulis unit, best selling price-nya kita tulis 16 juta. Kalau udah kita klik OK, lalu kita klik new lagi, kita masukkan yang barang selanjutnya yaitu A60 PC, lalu ada Acer P60. Kita checklist lagi, lalu kita cek lagi semuanya apakah sudah sesuai dengan yang tadi apa belum. Nah, kita tinggal ubah best selling price-nya jadi 12.500.000. Oke, kalau sudah klik OK, kita klik close kalau sudah seperti ini. Nah, lanjut untuk menentukan metode pencatatan dari barang-barang tersebut, kita bisa klik inventory, lalu self item price, lalu kita pilih yang average cost, klik satu kali aja lalu klik OK. Lanjut untuk memasukkan saldo awal barang tersebut, itu kita klik count inventory, lalu kita masukkan count-nya dengan quantity yang ada di modul, lalu adjust inventory, lalu default account-nya kita pilih yang merchandise inventory, lalu klik continue, lalu opening balance. Nah, date-nya itu kita ganti jadi 31 bulan Desember tahun 2020. Memonya kita isi saldo awal persediaan dagang. Lalu unit costnya kita isi 16 juta. Lalu selanjutnya 12.500.000. Untuk bagian amount-nya itu dia terisi otomatis ya teman-teman. Kalau sudah seperti ini kita klik record. Nah, kalau sudah berarti semua langkah untuk mengisi data perusahaan sudah kita lakukan. Selanjutnya untuk mengecek apakah ada transaksi yang lakukan itu udah benar atau belum, itu kita bisa klik account lalu
pilih company data auditor, lalu kita klik next lagi, lalu start date-nya itu yang pertama tanggal 1 bulan 1 2020, lalu berakhirnya itu 31 bulan 12 2020, lalu run review. Nah, kalau sudah checklist semua, itu berarti tandanya kita sudah berhasil. Kita next, kita lalu masukin kembali. Berarti kalau udah checklist semua, itu berarti kita udah benar semua, lalu tinggal klik finish. Kita no. Nah, ini kita sudah selesai untuk memasukkan data-data perusahaan. Lalu untuk keluar dari aplikasi Mayop, itu kita bisa pilih file, lalu pilih exit. Kita klik aja teman-teman. Lalu quit no report, itu artinya kita tidak membackup data yang telah kita buat. Lalu kita klik no. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya pengoperasian Mayop telah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.